Gila. Duet lokal diaspora maut. Lini depan Timnas B bikin lawan ketar-ketir. Jagat maya dan para pencinta sepak bola tanah air kembali dibuat heboh oleh rumor panas yang datang dari internal pemusatan latihan Timnas Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, perbincangan mengenai perkembangan skuad lapis kedua atau Timnas B semakin ramai dibahas di berbagai platform media sosial. Bukan tanpa alasan, kabar yang beredar kali ini benar-benar memantik rasa penasaran publik. Rumor tersebut menyebutkan bahwa tim kepelatihan Timnas Indonesia tengah menyiapkan sebuah proyek taktik baru yang bisa menjadi senjata rahasia mematikan bagi Garuda. Fokus utama proyek ini ada pada sektor yang paling menentukan hasil pertandingan, lini depan. Bukan sekadar merotasi pemain biasa, tim pelatih dikabarkan sedang menggodok kombinasi yang sangat menarik, yaitu memadukan penyerang lokal terbaik dengan pemain diaspora atau keturunan yang berkarier di Eropa. Jika racikan ini benar-benar matang, Indonesia berpotensi memiliki duet maut di lini depan yang bukan hanya berbahaya di level Asia Tenggara, tetapi juga mulai diperhitungkan di level Asia. Skema ini diprediksi bakal membuat pertahanan lawan langsung ketar-ketir. Bukan berlebihan. Kombinasi ini memang terdengar sangat menjanjikan. Proyek kedalaman skuad yang mengerikan. Sepak bola modern menuntut sebuah tim memiliki kedalaman skuad yang sangat baik. Tidak cukup hanya memiliki 11 pemain utama berkualitas. Tim yang ingin bersaing di level tertinggi wajib memiliki pelapis yang kualitasnya nyaris setara dengan tim inti. Inilah yang sedang dibangun oleh tim kepelatihan Timnas Indonesia. Padatnya jadwal kompetisi internasional menjadi alasan utama. Dalam satu musim, tim nasional harus menghadapi berbagai agenda penting. Mulai dari FIFA Matchday, kualifikasi turnamen besar, hingga ajang regional seperti Piala ASEAN. Dengan jadwal sepadat itu, rotasi pemain menjadi kebutuhan mutlak. Jika hanya mengandalkan satu lapis skuad, risiko kelelahan, cedera, dan penurunan performa akan sangat besar. Karena itulah, keberadaan Timnas B kini menjadi bagian vital dari strategi jangka panjang sepak bola Indonesia. Timnas B tidak lagi dianggap sekadar tim pelapis. Kini mereka diproyeksikan sebagai unit tempur kedua yang siap dimainkan kapan saja tanpa menurunkan kualitas permainan tim secara signifikan. Konsep ini sangat menarik karena menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun fondasi sepak bola yang kuat dan berkelanjutan. Kombinasi lokal dan diaspora jadi kunci. Hal yang membuat proyek ini semakin menarik adalah pendekatan unik yang digunakan. Tim pelatih tidak hanya mengandalkan pemain-pemain lokal terbaik dari kompetisi domestik, tetapi juga terus memantau perkembangan para pemain diaspora yang berkarier di berbagai liga Eropa. Strategi ini dinilai sebagai langkah paling cerdas. Mengapa? Karena pemain lokal dan diaspora memiliki karakteristik yang berbeda, namun justru bisa saling melengkapi dengan sempurna. Pemain lokal Indonesia terkenal dengan kecepatan, kelincahan, dan daya juang yang tinggi. Mereka punya kemampuan eksplosif untuk menusuk pertahanan lawan dan menciptakan ancaman melalui pergerakan agresif. Sebaliknya, pemain diaspora umumnya membawa sentuhan sepak bola Eropa yang sangat kuat. Mereka memiliki pemahaman taktik yang matang, ketenangan dalam mengambil keputusan, dan keunggulan fisik dalam duel 1 lawan 1. Perbedaan karakter inilah yang diakini akan melahirkan perpaduan ideal. Bukan hanya soal kualitas individu, tetapi bagaimana kedua tipe pemain ini bisa membentuk chemistry yang mematikan. Bedah taktik. Mengapa duet ini sangat berbahaya? Jika melihat tren sepak bola modern, lini serang terbaik adalah lini serang yang fleksibel, dinamis, dan sulit dibaca. Tim besar dunia tidak lagi bergantung pada satu striker murni. Mereka mengandalkan pergerakan kolektif, rotasi posisi, dan transisi cepat. Timnas B Indonesia tampaknya sedang diarahkan ke model permainan seperti ini.
dan kombinasi lokal diaspora menjadi fondasi utamanya. Satu karakteristik yang saling melengkapi. Pemain lokal punya senjata utama berupa speed dan agility. Mereka cepat, lincah, dan sangat agresif ketika melakukan pressing. Bek lawan akan dipaksa bekerja ekstra keras menghadapi tekanan dari pemain-pemain seperti ini. Bayangkan winger lokal dengan kecepatan tinggi terus menusuk dari sisi sayap. Setiap kali menerima bola, ancaman langsung tercipta. Mereka bisa melewati lawan dalam situasi 1 lawan 1, melakukan cutting inside, atau mengirimkan umpan tarik berbahaya ke depan gawang. Sementara itu, pemain diaspora menawarkan dimensi berbeda. Mereka biasanya lebih unggul dalam positioning, hold up play, dan penyelesaian akhir. Ketika bola masuk ke area kotak penalti, pemain diaspora punya ketenangan untuk mengambil keputusan terbaik. Mereka tahu kapan harus menembak, kapan harus menahan bola, dan kapan harus membuka ruang bagi rekan setim. Inilah kombinasi yang sangat ideal. Satu pihak menciptakan kekacauan. Satu pihak lagi mengeksekusi peluang dengan dingin. 2 speed dan power dalam satu paket. Bayangkan skenario berikut. Seorang winger lokal menerima bola di sisi kiri lapangan. Dengan kecepatan eksplosif, ia melewati bek sayap lawan dan langsung menyerang area pertahanan. Bek lawan dipaksa keluar dari posisi idealnya. Saat perhatian pertahanan lawan terpecah, striker diaspora diam-diam mencari ruang kosong di dalam kotak penalti. Satu umpan matang dikirim. Satu sentuhan. Gol. Skema seperti ini sangat sederhana tetapi mematikan. Kombinasi speed dari pemain lokal dan power dari pemain diaspora bisa menciptakan ancaman konstan sepanjang pertandingan. Bek lawan tidak akan pernah merasa nyaman. Jika terlalu fokus menutup sisi sayap, ruang di tengah terbuka. Jika terlalu fokus menjaga striker tengah, pemain sayap bisa menghukum lewat tusukan langsung. Pilihan lawan akan selalu salah. Blueprint lini serang Timnas B. Jika melihat rumor yang beredar, blueprint lini serang Timnas B kemungkinan akan dibangun dengan struktur modern yang fleksibel. Penyerang sayap, winger lokal. Posisi ini akan diisi pemain dengan karakter eksplosif. Mereka punya kecepatan luar biasa, kemampuan dribble yang baik, dan keberanian untuk duel 1 lawan 1. Fungsi utama mereka adalah merusak shape pertahanan lawan. Mereka bisa membuka ruang melalui overlap, cut inside, maupun crossing tajam. Keunggulan terbesar winger lokal adalah energi. Mereka bisa terus menekan lawan selama 90 menit. Striker tengah, target man diaspora. Di posisi ini, peran utama adalah menjadi pusat serangan. Target man diaspora diharapkan memiliki postur ideal, kuat dalam duel udara, serta mampu memainkan hold up play. Mereka akan menjadi titik tumpu serangan. Ketika bola panjang dikirim dari belakang, striker ini bisa menahan bola dan mendistribusikannya kepada pemain lain. Selain itu, finishing menjadi senjata utama. Mereka harus mampu mengubah peluang kecil menjadi gol. Inilah yang membuat kombinasi ini begitu berbahaya. Intensitas pressing yang lebih gila. Hal lain yang membuat kombinasi ini menarik adalah potensi pressing dari lini depan. Sepak bola modern menuntut penyerang bukan hanya mencetak gol. Mereka juga menjadi garis pertahanan pertama. Pemain lokal yang punya stamina dan agresivitas tinggi sangat cocok untuk tugas ini. Mereka bisa menekan bek lawan sejak fase build-up. Ketika pressing dilakukan dengan disiplin, lawan akan kesulitan membangun serangan dari bawah. Kesalahan kecil saja bisa langsung berubah menjadi peluang emas. Ditambah dengan pemain diaspora yang punya disiplin taktik tinggi, pressing Timnas B bisa naik ke level berbeda. Bukan hanya agresif, tetapi juga terstruktur. Lawan dipastikan ketar-ketir. Melihat potensi besar ini, rival-rival Indonesia tentu tidak bisa tinggal diam.
Negara-negara di Asia Tenggara yang selama ini menjadi pesaing utama pasti mulai memperhatikan perkembangan Timnas B dengan serius. Bahkan skuad lapis kedua Indonesia kini mulai terlihat menakutkan. Ini adalah sinyal besar bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar. Tim besar selalu punya kedalaman. Tim besar selalu punya pelapis berkualitas. Dan Timnas Indonesia tampaknya sedang menuju ke sana. Jika rumor duet maut lokal diaspora ini benar-benar menjadi kenyataan, Indonesia bisa memiliki salah satu lini serang paling berbahaya dalam sejarah sepak bola nasional. Publik tentu berharap proyek ini berjalan mulus. Karena jika semuanya sesuai rencana, Garuda tidak hanya punya tim utama yang kuat, tetapi juga Timnas B yang sama mengerikannya. Kini yang tersisa hanyalah menunggu waktu. Akankah duet maut ini benar-benar meledak? Akankah lini depan Timnas B menjadi mesin gol baru yang ditakuti lawan? Satu hal yang pasti, jika kombinasi ini benar-benar matang, lawan-lawan Indonesia harus mulai bersiap menghadapi ancaman besar. Garuda sedang membangun sesuatu yang besar. Dan jika ledakan itu datang, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi kekuatan baru yang benar-benar disegani di Asia.